Langsung saja ya Bu Anita. Saya langsung menanyakan beberapa hal untuk kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nantinya itu seperti apa Ibu? Boleh dijelaskan? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan kepada anak yang pertama yaitu siswa mampu untuk mengenal nilai tempat dan nama bilangan sampai dengan ratusan. Yang kedua yaitu siswa mampu untuk memahami nilai tempat dan juga nama bilangan dari satuan sampai dengan ratusan. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi contoh dari nilai tempat dan juga nama bilangan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya yaitu siswa mampu mengenal bilangan dari satuan sampai ratusan. Yang kedua, siswa mampu memahami bilangan satuan sampai ratusan serta siswa mampu mengidentifikasi bilangan nilai tempat dari satuan sampai ratusan. Menggunakan, apakah ada penggunaan media pembelajaran yang akan digunakan nantinya? Ya, dan saya akan menggunakan media yaitu papan hitung nilai tempat. Nah, itu saya bikin sendiri nih. Jadi siswa nanti tujuan belajarnya bisa siswa nanti mampu mengidentifikasi nilai tempat dari satuan sampai ratusan menggunakan media yang sudah digunakan gitu ya. Untuk yang kedua Ibu Erlita yang mau saya tanyakan, area pengembangan apa yang Ibu fokuskan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Area untuk pengembangan saya fokus untuk melaksanakan tujuan pembelajaran yaitu saya harapkan bahwa siswa mampu untuk mengenal bahwa nilai tempat dan juga nama bilangan sampai dengan ratusan. Kemudian juga saya harapkan bahwa siswa mampu mengidentifikasi contoh nilai tempat dan juga nama bilangan sampai dengan ratusan. Jadi di sini saya fokuskan lebih ke pengetahuan ya Bu ya, jadi lebih ke segi kognitifnya anak-anak, biar anak lebih tahu tentang materi yang saya ambil tentang nilai bilangan juga nama bilangan dan juga nilai tempat. Jadi area pengembangan yang Ibu fokuskan terletak pada kognitif dari segi pengetahuannya ya Bu ya. Jadi nanti anak-anak itu bisa memahami, terus bisa mengenal serta mengidentifikasi dari nilai tempat satuan sampai ratusan tadi untuk area pengembangannya. Untuk yang pertanyaan yang ketiga Ibu, strategi apa yang Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Oke, di sini saya menyusun modul aja, saya menggunakan pembelajaran PBL, yaitu problem based learning, di mana ada sintaks-sintaks yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran yang ada dalam kelas, mulai dari orientasi masalah sampai dengan merefleksikan dan mengevaluasi dan juga menyimpulkan materi yang saya ajarkan hari ini, yaitu tentang nilai tempat dan juga masalah. Jadi Ibu menggunakan strategi model pembelajaran PBL, ya, problem based learning. Jadi orientasi pada masalah ya Ibu ya, untuk anak-anak ini nanti mulai dari orientasi pada masalah sampai dengan evaluasi ya, menganalisis hasil evaluasi yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Oke. Yang terakhir Ibu, media. Nah, dalam melakukan proses pembelajaran PBL tadi tentunya kan pasti ada media yang akan Ibu gunakan. Itu seperti apa Ibu bisa dijelaskan menggunakan media pembelajaran berupa apa? Oke, media yang pertama yaitu media yang saya bikin sendiri Bu ya. Jadi media ini saya menggunakan seperti papan itu, kemudian nanti ada kolom-kolomnya dari gelas itu Bu ya. Nanti saya akan membedakan mana yang satuan, mana yang puluh, mana yang ratusan seperti itu. Saya namanya yaitu media papan hitung operasi nilai tempat dan juga nama bilangan. Kemudian yang kedua juga saya menggunakan IT juga Bu ya. Ini akan ada slide PowerPoint juga dan nanti biar terfokuskan materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran hari ini juga. Jadi nanti Bu Erlita menggunakan media-media pembelajaran TPACK juga ya, masih di situ ya. Selain menggunakan media benda konkret ya, berupa kaleng-kaleng yang sederhana tadi yang Ibu inovasi yang Ibu buat untuk bagaimana itu nilai tempat itu menggunakan warna apa kayak gitu ya Bu. Jadi ada khusus yang nilai tempat ratusan, puluhan, satuan seperti itu menggunakan benda-benda sederhana. Jadi nanti akan ada kolaborasi antara konvensional, media konvensional dan juga media IT ya, jadi ke teknologi.
Bagus itu Ibu. Jadi nanti anak-anak diharapkan bisa di situ juga bisa mengetahui tentang fungsi dari benda-benda yang tidak terpakai, akhirnya bisa digunakan untuk media pembelajaran juga ya. akan ada ininya, kalau kita sudah bisa manfaatnya seperti ini. Ya, bagus itu diterapkan. Yang terakhir Ibu ya, ternyata untuk pelaksanaannya ini kira-kira Ibu kapan mau melaksanakan proses pembelajaran PBL ini nanti? Oke, insya Allah nanti akan ada proses pembelajaran yang berbeda. Saya lakukan tuh hari ini gitu ya. Oh, hari ini. Ya, hari ini. Jadi nanti sekarang hari Jumat gitu ya, tanggalnya tanggal berapa sih? Tanggal 5, oke, tanggal Jumat tanggal 5 September 2024 ini nanti saya akan melakukan proses pembelajaran tentang materi nama bilangan dan juga nilai tempat matematika hari ini juga saya akan lakukan. Oke Ibu, berarti ini nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi ya. Nanti mungkin saya akan di kelas juga. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan proses pembelajarannya akan berlangsung, bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan anak-anak bisa memahami materi-materi yang sudah disampaikan sama Bu Elita menggunakan beberapa strategi dan media yang tepat agar anak-anak bisa tercover, bisa terpenuhi semua kebutuhan untuk memahami materi nilai tempat dari satuan sampai ratusan. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Elita. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaan waktunya untuk melakukan sedikit perbincangan dengan saya kegiatan observasi ini. Semoga sukses Bu Elita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Yes, yes, yes. Sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, sekarang bertanya saya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya, Saskia ya. Oke, sebentar. Saskia.
dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan jasa sampai dengan 100. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang satu nilai tempat, yang kedua yaitu nama bilangan sampai dengan ratusan. Oke, kita akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kita buat kemarin. Kemarin kita membuat media pembelajaran ya? Ya, oke. Sekarang Berita mau menggunakan media tersebut. Sebentar. Berarti di sini ya sayang ya. Kemudian 7 itu berarti 782. 2 berarti ya tempatnya 1. 8 ya tempatnya 2. Kalau 7 ya tempatnya adalah 1. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. 782. Paham semuanya? Oke, sekarang bagi kedudukan coba dari kelompok lah. Ada kelompok lah? Oke, kelompok lah yang bagi ke depan mas, Mas maju ke depan. Ayo. Oke, pas kelompok 115. Oke, sekarang tanya Bu Er, yang letak ratusan di mana Mas Bima? 3. Oke, diletakkan. Pinter. Sekarang 1 letaknya di mana? Oke, satuan itu angka 5. Kalau puluhan angka berapa? 1. Coba dibaca. 1, 2, 3. 319. Betul sayang? Oke, tepuk tangan buat Mas Bima sayang. Oke, pinter. Kita boleh ramai, kalian harus berdiskusi untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, ayo. Nanti akan presentasi ke depan, ya. Nanti kalian kalau sudah selesai akan presentasi ke depan, gitu ya. Dua, 230, 3 empat satuan.
Oke, sekarang Mas Bima maju ke depan untuk ini apa namanya berdoa sebelum bulan ya. Siap memberi salam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya, Kusnalina Arianti, CGP Angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya bersama dengan Bapak Ika selaku pengajar praktek sama Bu Erlita selaku observer kami. Dalam percakapan observasi ini sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi Bu Erlita sama kegiatan observasi pembelajaran diferensial kemarin sudah kita laksanakan di tanggal 6 September di hari Jumat kemarin. Adapun tujuan pertemuan pasca observasi ini untuk mengevaluasi atau untuk merefleksikan kegiatan dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Erlita. Langsung saja Ibu Erlita nih, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam pasca observasi ini yang mau saya ajukan ke Bu Erlita. Gimana Bu Erlita kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Sehat. Terima kasih Bu Erlita atas waktunya sudah membantu meluangkan waktu untuk melaksanakan dari mulai kegiatan praobservasi, kegiatan observasi di kelas, serta hari ini Bu Erlita sudah meluangkan waktu dengan sangat walaupun dengan kesibukan kita yang beberapa hari ini sangat padat ya Bu Erlita ya. Saya langsung bertanya Bu Erlita, bagaimana perasaan Bu Erlita ketika melaksanakan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin Bu Erlita? Perasaan saya yang pertama yaitu saya merasa senang dan juga saya bersemangat dengan proses pembelajaran. Karena di sini saya menyerap pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran KSI. Jadi di sini itu saya itu ingin mengembangkan nilai sosial baik itu untuk bisa belajar dan juga ingin mengembangkan untuk kompetensi sosial dan emosional siswa untuk agar siswa itu dapat membentuk diri sebagai siswa yang disiplin, siswa yang bertanggung jawab, siswa yang memiliki karakter yang baik. Jadi Bu Erlita sangat senang sekali nih ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu. Apakah sebelumnya sudah pernah melaksanakan kegiatan yang pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan KSG? Apakah sudah pernah Bu Erlita di sebelumnya melaksanakan kegiatan yang kemarin itu? Apakah sudah pernah sebelumnya? Oh, belum pernah. Jadi kemarin itu pengalaman pertama kali Bu Erlita gitu. Jadi Bu Erlita sangat senang sekali dan bersemangat ya Bu Erlita karena emang ada beberapa hal baru yang sudah Bu Erlita lakukan dalam proses pembelajaran. Untuk yang kedua Bu Erlita dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Erlita lakukan, apakah ada hal baik sudah Bu Erlita dapatkan dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Erlita laksanakan kemarin? Oke, hal baiknya yang pertama mungkin siswa termotivasi dengan pembelajaran saya dalam pembelajaran ini kan siswa juga tahu kebutuhan mereka apa yang mereka terima di sana. Kemudian yang kedua untuk siswa karakter yang baik karena siswa juga perlu adanya penanaman diri karakter yang baik. Kemudian nanti untuk kedepannya nanti siswa juga akan sangat senang dengan metode atau strategi belajar yang saya lakukan. Oh gitu, jadi hal baiknya itu Bu Erlita banyak mengambil hal yang positif ya Iya. dalam pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSG yang
ada hambatan-hambatan yang sudah ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu dalam menerapkan diferensiasi di PSI? Apakah ada mungkin hambatannya itu dalam proses belajar mungkin akan lebih lama. Jadinya kita kan dalam mengatur anak-anak itu juga perlu waktu juga, kalau apalagi anak STK, maksudnya itu anak yang mungkin tergolong kelas 5 atau kelas 3 gitu kan, biasanya anak itu dalam mengaturnya mungkin dari waktunya agak mengatur. Dan memang kan pembelajaran itu juga anak lama, tapi juga anak belajar kompetensi sosial. jadi penerapannya hambatannya karena waktunya kurang ya yang disediakan ya. Tapi memang dalam pembelajaran diferensiasi itu kita juga ada kita kan hanya 1 juta 30. jadi kurang dari jadi selama proses pembelajaran itu menurut Bu Elita yang kemarin Bu Elita sudah terapkan itu, kalau menurut Bu Elita dari skala 1 sampai 10 Bu Elita itu di posisi mana dalam penerapan proses pembelajaran kemarin itu? Kalau menurut saya di posisi yang 8. Ya karena memang di sini saya juga merefleksikan diri, mengevaluasi diri, mungkin saya juga ulang juga. Jadi intinya kedepannya nanti mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri dalam mungkin menggunakan media atau menggunakan ajaran saudara-saudara siswa juga. Karena kan perlu persiapan seperti itu. Di skala 8 itu sudah bagus Bu Elita. Iya, selanjutnya mungkin ada peningkatan ya, karena kita kan sebagai guru kan juga harus meningkatkan kompetensi kita. Ya, kemarin memang ketika saya berada di kelas observasi itu, alhamdulillah Bu Elita sudah ketika pertama kali saya memberikan bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensi dan KS itu Bu Elita sudah langsung tanggap di situ memang. Jadi Bu Elita bisa menerapkan ketika di kelas itu dengan baik sekali. Langkah apa yang selanjutnya Bu Elita lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi Bu Elita? Langkahnya mungkin saya ke depannya saya akan lebih menggunakan belajar diferensi ya. Dan di sini juga kan anak juga kan bersemangat juga, anak juga dengan metode belajar sih anak juga bersemangat, termotivasi juga, anak semangat belajar. Kemudian mungkin ke depannya nanti saya akan lebih menggunakan metode belajar diferensiasi, dan juga nanti akan ada belajar HSI juga, juga nantinya akan sangat berbeda mungkin. Dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSI Bu Elita itu, Bu Elita kemarin itu diterapkan pada waktu yang kapan itu maksudnya? Kapan waktu Ibu terapkan? Ya, kira-kira kapan? Kalau misalnya saya biasanya dalam pembelajaran diferensi kita kan harus tahu berusaha dulu ya. Jadi kita mungkin di awal pembelajaran di pada saat hari itu saya biasanya itu ke anak-anak itu menggunakan kata perasaan. Jadi di situ kita tahu bahwa perasaan anak hari ini itu senang atau sedih, kan memang anak kan beda-beda dan seperti itu ya. Dalam itu kita juga tahu perasaan anak itu dalam proses belajar itu perasaannya seperti apa. Jadi kita tahu kondisi anak seperti apa. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus tahu kondisi anak